Assalamualaikum Sobat PTA Bandar Lampung. Kembali lagi dengan saya, Kanza, di Mobile Judiciary Podcast Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Kali ini kita akan berbincang bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yaitu Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Nemin Aminuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum, dengan tema kewarisan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak, apa alasan Bapak mengambil tema kewarisan? Iya, baik. Begini Mbak Kanza, kewarisan itu sangat penting ya bagi kita, karena masalah waris mewaris itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah itu masalah kewarisan itu yang diberlakukan adalah hukum adat pada masa itu. Mau tahu bagaimana caranya pembagian waris di masa jahiliyah itu? Yang dapat warisan itu hanya yang laki-laki, sementara yang perempuan itu nggak dilirik. Adanya perempuan dianggap nggak ada, wujudu kadamihi. Bahkan pada saat itu perempuan ya dimusuhi, dibunuh, bahkan yang paling ringan itu dilempar pada pasir. Nah, lalu setelah datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, kita tahu beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liyutammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, masa jahiliyah itu begitu rendahnya harkat derajat perempuan, sehingga dengan datangnya diutusnya Nabi Muhammad, diangkatkan, ditinggikan derajat harkat perempuan itu, sehingga kewarisan yang dibawa syariat oleh Muhammad itu bukan hanya bagi untuk laki-laki tapi juga perempuan, karena disetarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah waris itu masalah harta ya, masalah peralihan harta. Jadi selain mendapatkan nikmat karena dapat harta, juga masalah waris sering menjadi petaka. Boleh jadi karena gara-gara masalah kewarisan, antara adik kakak menjadi musuh, antara famili menjadi sengketa. Sehingga kita perlu, bagi orang Islam itu, bagi seorang Muslim, harus tahu bagaimana hukum kewarisan menurut Islam. Sehingga kalau kita tahu tentang hak-haknya, kita tidak akan ingin meraih bagian orang lain. Dan yang ketiga, masalah waris ini juga merupakan salah satu kewenangan bagi peradilan agama, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ya, seperti itu. Baik Pak, jika kewarisan itu merupakan kewenangan dari peradilan agama, sebenarnya apa sumber hukum dari kewarisan itu sendiri, Pak? Ya, kita harus yakin bahwa hukum yang paling baik, yang paling sempurna adalah dari yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sumber hukum kewarisan itu dari, kalau di Indonesia ini dilakukan ada merupakan konvergensi dari tiga sistem hukum. Nah,
yaitu hukum Islam, waris Islam, kemudian adat dan juga kita undang hukum perdata. Nah, karena di pada agama itu sumbernya adalah Al-Quran, yaitu yang maha sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat bahwa untuk hukum kewarisan Islam itu dan Al-Quran itu secara garis besar cukup kita bisa membaca secara singkat mendalam itu pada surat An-Nisa, perempuan ya, yaitu pada ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 surat An-Nisa. Yang pada ayat 7 itu merupakan kebalikan atau perlawanan dari hukum adat jahiliyah dulu, yaitu menerangkan tentang bahwa kewarisan itu bukan hanya pada laki-laki tapi juga hak untuk perempuan. Di ayat Allah bunyi, lirijali nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla aw kasur nasiban mafruḍa. Laki-laki perempuan berhak. Itu berlawanan dengan adat jahiliyah tadi. Yang kedua kita baca pada ayat 11 itu tentang haknya laki-laki 2 kali haknya perempuan. Kemudian yang ayat yang ke-12, laki-laki perempuan itu antara suami istri saling mewarisi. Sedangkan ayat 176 itu berkenaan dengan seorang yang meninggal tidak punya keturunan tapi punya saudara, namanya kalalah, orang yang punah. Nah, kita tahu bahwa itu bisa dibagi karena seorang itu dalam Islam berhak mendapat warisan karena 2 sebab. Yang pertama karena hubungan nasab, hubungan keturunan, hubungan darah. Seperti seorang bapak meninggal, anaknya dapat warisan, anaknya sebagai ahli waris. Kenapa itu? Karena hubungan nasab, hubungan darah. Atau sebaliknya, seorang anak meninggal, maka dia punya ayah, punya bapak atau punya ibu, bapak atau ibunya menjadi ahli waris. Itu hubungan darah. Yang kedua sebab orang dapat warisan itu karena hubungan perkawinan. Nah, contohnya tadi, Anca menikah dengan Sarif misalnya, atau saya dengan istri saya. Nah, ketika saya meninggal, maka istri saya jadi waris. Begitu seperti Mbak Anca dan Mas Sarif. Itu dua sebab itu. Saya kira itu sumbernya. Kemudian karena di Indonesia ini berlaku juga hukum adat dan hukum undang-undang hukum perdata atau BW, itu diberlakukan juga di Indonesia ini. Itu. Jadi sumber utamanya Al-Quran, ya. Bisa KHI juga ya Pak ya? Ya. Jika memang sumber utamanya yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana dengan di Indonesia ini? Karena bukankah penduduk di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama ya Pak ya, bukan hanya Muslim saja, ada Hindu, Buddha, Kristen. Apakah itu bisa mengurus sengketa warisnya di pengadilan agama? Iya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Indonesia ini berlaku merupakan hukum yang waris yang berlaku di Indonesia ini merupakan konvergensi atau penyatuan dari 3 sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut dengan BW. Nah, karena di Indonesia ini ada 4 lingkungan peradilan dan yang berkaitan dengan masalah waris ini, yang pertama di peradilan agama itu berlakukan hukum Islam, hukum waris Islam maksud saya. Kalau sudah dijabarkan itu, Al-Quran yang tadi saya sebutkan sudah dijabarkan pada pasal-pasal kompilasi, yaitu pasal 171 sampai dengan pasal 214, itu sudah jelas. Sedangkan bagi orang yang tidak beragama Islam, kenapa dibedakan begitu? Karena Undang-Undang Peradilan Agama itu menganut asas personalitas keislaman. Jadi yang ditujukan pada
Yang meninggal itu disebut dengan pewaris. Jadi, kalau yang meninggal itu Muslim atau Islam, maka hukum kewarisan yang diberlakukan adalah hukum waris Islam. Tapi kalau yang meninggal pewaris itu bukan Muslim atau tidak Islam, yang diberlakukan adalah bukan hukum waris Islam. Kita tadi hukum adat atau kita hukum perdata atau BW. Nah, bagi mereka yang ahli warisnya itu non-Muslim tetapi pewarisnya itu Muslim, misalnya seperti ayahnya meninggal Muslim, lalu ada salah satu anaknya itu tidak beragama Islam, bisa nggak? Dia bisa ajukan, dapat atau tidak. Nah, sekarang Mahkamah Agung itu, meskipun dalam hadis menyatakan bahwa orang beda agama itu salah satu penghalang untuk mendapat warisan, dia bisa menggugat ke pengadilan agama dengan dasar itu tadi, dengan dasar bahwa dia sebagai dia akan mendapatkan haknya melalui wasiat wajiban, gitu. Sehingga bisa nggak diajukan? Bisa. Gitu. Akan tapi kalau pewarisnya itu yang meninggal itu adalah tidak beragama Islam, maka diajukan ke peradilan umum yang hukumnya akan dilakukan adalah hukum adat dan hukum BW atau kitab undang-undang hukum perdata. Jadi seperti itu. Bapak sebutkan tadi bahwa pembagian waris itu antara laki-laki dan perempuan itu 2:1 ya Pak ya? Dua kali banyak dari laki-laki daripada perempuan. Kalau seperti itu apakah adil Pak? Bagaimana penjelasan Bapak mengenai hal tersebut? Iya. Ini kembali ke hukum waris Islam ya, bahwa dalam hukum waris Islam itu ada asas-asas kewarisan yang mengandung unsur keadilan. Di dalam ada banyak sebenarnya asasnya itu. Kalau di bukunya Profesor Koyo S. Muklas itu dia menyebutkannya 12. Tapi yang paling simpel itu ada 5 lah asas itu untuk menggambarkan tentang keadilannya kewarisan Islam. Orang bilang bahwa bagaimana mungkin laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, kok adil kan gitu. Nah, kembali ke asas tadi yang disebutkan, yang paling tidak kita simpel 5 sajalah asas itu. Yang pertama asas ijbari. Asas ijbari itu asas yang secara otomatis apabila terjadi kematian seorang, maka secara otomatis setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban untuk yang meninggal itu, apakah hutangnya, penyelesaian fardu kifayahnya, maka secara otomatis harta itu beralih menjadi haknya ahli waris. Itu asasnya. Dan tidak perlu diusahakan orang yang meninggal nanti ahli waris saya adalah ini tidak perlu. Atau sebaliknya, nanti kalau bapak meninggal saya ahli warisnya, tidak perlu. Itu namanya asas ijbari. Yang kedua, asas individual. Individual itu adalah perorangan. Jadi seorang yang sudah dinyatakan sebagai ahli waris tadi karena hubungan darah ataupun hubungan perkawinan, dia secara otomatis berhak untuk mendapatkan warisan untuk dimiliki secara pribadi. Jadi tidak tergantung pada ahli waris yang lain. Misalnya karena ada 3 orang bersaudara, ada kakak yang paling tua, kemudian nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki. Nah, kakak yang tua ini sering membantu adiknya waktu adiknya masih kecil, kuliah dan sebagainya. Begitu meninggal ayahnya, maka anak yang kecil tadi yang sekarang sudah dewasa itu tidak perlu tergantung pada bapaknya, kepada kakak yang paling tua. Kamu itu kan dulu saya yang ngurus, saya yang biayai, maka warisan kamu harus saya. Tidak seperti itu dalam warisan Islam. Jadi begitu dia sebagai ahli waris, secara individu dapat dimiliki, meskipun dia itu dulu banyak dibantu misalnya oleh kakaknya yang paling tua. Jadi tidak ada ketergantungan pada ahli waris yang lain. Yang ketiga adalah ajas keadilan berimbang. Berimbang itu artinya tadi perimbangan antara hak dan kewajiban. Kita ingin menyoroti tentang tadi yang ditanyakan Mbak Anca tadi ya.
bahwa laki-laki 2 kali bagian perempuan. Bagaimana bisa adil itu? Nah, pembagian 2:1 laki-laki itu bukan karena faktor gender, tetapi semata-mata karena unsur adanya perimbangan antara hak dan kewajiban, tanggung jawab dan haknya. Laki-laki dapat 2 itu karena dia selain menanggung dirinya, kalau dia sudah berkeluarga, dia juga menanggung keluarganya. Nah, kan kita baca Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi penanggung jawab, pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya. Sementara perempuan, istri katakanlah itu, dia tidak menanggung jawab, tidak mencari nafkah, tidak membiayai hidup, pendidikan dan sebagainya. Maka di situ akan nampak bahwa unsur adil meskipun kelihatannya berbeda dari segi jumlah, karena ada tanggung jawab yang lebih besar bagi laki-laki dibanding dengan perempuan. Kalau laki-laki itu tidak cari nafkah, diam di rumah, anaknya tidak dikasih makan, istri tidak dikasih makan, dia berdosa. Tapi kalau si istri di rumah tidak cari nafkah, keluar tidak berdosa dia, karena tadi kewajibannya yang laki-laki lebih besar daripada itu. Baik Pak, ini ada ya Pak ya di contoh di masyarakat, Ya. kebanyakan dari misalnya orang tua itu ketika masih hidup sudah membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Misalnya ada yang udah dikasih rumah, sawah, toko dan lain-lain. Tapi ada juga yang ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya yang membagi ratakan dari harta orang tuanya itu. Apakah itu diperbolehkan Pak? Apa dibenarkan? Ya, tadi saya lupa satu menjelaskan ya tentang asas tadi, kurang satu asas faktor akibat kematian. Artinya waris itu baru ada kalau ada peristiwa yang meninggal. Jadi kalau tidak ada kematian, tidak ada yang meninggal, maka tidak disebut warisan. Seperti tadi yang kasus di masyarakat, seorang ayah atau ibu, dia masih hidup sudah membagi-bagi hartanya, dikasih toko dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja memberikan kepada anak-anaknya masa di hidup. Itu namanya bukan warisan, tapi namanya hibah. Akan tapi harus adil antara anak satu dengan yang lain. Itu. Karena dalam agama Islam, dalam warisan Islam itu kita tidak boleh memperlakukan tidak adil kepada anak-anak. Jadi seorang bapak ibu bisa saja bagi tidak, tapi itu bukan warisan. Nah, baru disebut warisan kalau sudah ada yang meninggal. Nah, sekarang kalau seorang bapak atau ibunya meninggal, lalu ahli warisnya, anak-anaknya, bersaudara misalnya, dia tidak ikuti tadi yang laki-laki itu kan haknya dalam Al-Quran itu 2, sedangkan perempuan itu 1. Boleh-boleh saja dia melakukan seperti itu, bagi rata antara anak laki dan perempuan, masing-masing katakanlah dapatnya 1 hektar semua atau 1 juta semua misalnya, bagi rata. Itu boleh saja, tapi syaratnya adalah setelah masing-masing ahli waris mengetahui tentang haknya, bagiannya. Kita contohkan, ada anak 3, A, B, C. Yang A laki-laki, yang B perempuan, yang C perempuan. Nah, bagiannya A itu berapa? 2 kan harusnya. Bagiannya B 1, bagiannya C 1. Udah tahu tuh semuanya bagiannya. Lalu setelah itu, setelah ayahnya meninggal, dia bilang, kata yang si A, udah kita bagi sama saja. Masing-masing 1, bagi 3 berarti bagi 3 saja. Kalau tadi kan bagi 4, karena laki-laki bagiannya 2 kan begitu. Tapi yang laki-laki sudah kita bagi 3 rata aja. 1, 1, 1 harta itu. Boleh, tapi setelah tahu tentang haknya dan setelah si yang laki-laki tadi suka, senang, bukan permintaan saudaranya perempuan. Jadi kalau perempuan, bang,
Ini kan kita sama-sama anaknya, bagi tiga nggak boleh begitu. Jadi atas kehendak Itu yang namanya laki-laki. perdamaian. Ya. Sudah tahu haknya dan laki-laki itu ridho, rela untuk bagian atas seperti itu. Itu tidak bertentangan. Dalam kaidah ada ar-ridho sayyidul hukmi. Kerelaan itu merupakan pangkalnya ataupun tuanya daripada hukum, artinya kerelaan yang tidak dipaksakan. Gitu. Seperti itu ya. Terakhir ya Pak ya, saya mau tanya tentang pengalaman Bapak sendiri sebagai hakim di peradilan agama tentang dalam menangani masalah waris. Bagaimana Pak pengalaman Bapak di pengadilan agama maupun di pengadilan tinggi agama ini? Ya, ini tadi di awal saya menyatakan bahwa masalah kewarisan itu sekarang terkadang membawa nikmat, terkadang juga membawa petaka. Tergantung bagaimana nyikapinya terhadap warisan itu. Karena orang secara umum tentang harta itu, tentang materi itu kan berlomba ingin besar, ingin banyak. Gitu. Nah, selama saya bertugas ya di pengadilan agama di tingkat pertama itu banyak sekali masalah waris itu antara penggugat dan tergugat itu hubungannya adik kakak beradik. Sehingga selain kita paham tentang persidangan, paham tentang materi kewarisan itu, kita harus juga tahu bagaimana supaya mendekatkan antara para penggugat tergugat, orang yang bersengketa itu, jangan sampai mereka menjadi putus silaturahimnya, pecah gara-gara masalah harta itu. Kita upayakan perdamaian seperti diamanatkan oleh Perma 1 2016. Mediasi itu harus dimaksimalkan. Jika kita ketika melakukan mediasi, di samping nasihat, kemudian kita jadi mediator begitu, kita ajak pada dia bahwa ahli waris itu ketika akan melakukan harta itu kan, saya tanya pada para yang bersengketa itu, apakah terhadap harta yang disengketakan itu yang telah diupayakan maksimal oleh orang tua yang meninggal itu ikut andil membeli tanah, membeli sawah, membeli mobil, membeli rumah itu? Tidak. Kalau tidak, kenapa tinggal menikmati kok berebut, kok bertengkar, kok bersengketa kan begitu. Kemudian ketika kita sampaikan musyawarah, kita ingatkan bahwa yang hadir dalam musyawarah ini, dalam mediasi itu bukan hanya Anda yang bersengketa, tapi juga orang yang menghasilkan harta yang saudara sengketakan. Yaitu siapa? Orang tuanya, bapaknya kah, atau ibunya, atau kakeknya yang maksudnya itu. Maka dengan nasihat-nasihat seperti itu, gambaran seperti itu, banyak yang sadar sehingga terjadilah perdamaian. Itu kalau dimaksimalkan mediasi di dalam sengketa kewarisan. Tapi ada juga, ya itu namanya dunia ya. Namanya dunia. Ada juga meskipun mediasi kita lakukan maksimal, nasihat luar biasa, kita minta supaya dihadirkan orang yang dituakan, yang didengar kalimatnya, ucapannya, tetap saja. Nah itulah dunia itu simalakama ya. Dunia itu adalah tipuan yang tidak mungkin terbawa ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Begitu juga di tingkat banding ya. Di tingkat banding itu karena kita bisa berkas, ya, kita maksimal minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk agar di samping membaca dengan dengan teliti bagaimana kasus sebagainya, sering-sering juga kita teman-teman di bawah itu meskipun mereka itu sudah maksimal, ya kita kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan yang belum maksimal, misalnya kita adakan atau lakukan putusan selah untuk ada pemeriksaan ulang, misalnya lagi kalau lupa lakukan mediasi ya kita lakukan penetapan selah untuk lakukan mediasi ulang, barangkali seperti itu. Nah, gambarannya pengalaman saya maka yang terakhir ini adalah memang masalah waris ini ya senang-senang susah ya, bangga itu susah dalam bahasa Betawi. Ya, susah-susah gampang itu kan. Susahnya karena memang suka rumit masalahnya, gampangnya sebenarnya tadi sumbernya itu cuma 4 ayat gitu ya. Jadi ayat 7
ayat 11, 12, dan 176 surat An-Nisa. Kan cuma 4 ayat dari 116 ayat, kan sedikit sebenarnya, tetapi masalahnya luas. Begitu juga kalau kita baca di kompilasi hanya berapa pasal ya, dari 171 sampai dengan 214, jadi nggak berapa pasal. Akan tapi yang penting itu adalah bagaimana memaksimalkan, kalau di tingkat pertama memaksimalkan supaya para pihak itu menyadari bahwa harta itu tidak akan dibawa, dan harta yang disengketakan tidak ikut serta para ahli waris itu yang bersengketa menghasilkan harta itu, tinggal menikmati. Ya itu. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Nemin atas bincang-bincang kita yang sangat menarik ini. Semoga juga dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru kepada Sobat Podcast dimanapun berada. Saya Kanza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.